فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah di malam yang penuh dengan kebaikan ini kembali Allah mengumpulkan kita di agenda rutin kita ini, yaitu taklim di malam Sabtu ini. Yang kita tahu bahwa belajar ilmu agama ini merupakan afdalu ta'at, ketaatan yang paling utama, wa ajalul qurbat, dan mendekatkan diri kepada Allah yang paling tingginya. Ya, sehingga Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa mempelajari ilmu agama lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunnah. Ya, kita belajar ilmu agama lebih utama daripada kita puasa sunnah, kita sholat sunnah, gitu ya. Masya Allah. Makanya kan Imam Syafi'i pernah ya kita dapatkan kisah beliau sepanjang malam mempelajari ilmu dan tidak bangun untuk sholat. Kenapa kata beliau? Karena aku meyakini bahwa mempelajari ilmu agama lebih afdal daripada an-nafilah, sholat sunnah. Tapi bukan maknanya berarti ngaji bae ora usah
Sholat sunnah jadi demikian, gitu ya. Nah, terlebih lagi pembahasan kita adalah menjelaskan tentang akidah, tentang pondasi ya agama seorang muslim. Di antara pokok akidah lurus, akidah ashabul hadis adalah apa? Menerima semua berita yang datang dari Allah dan Rasulnya, walaupun secara sepintas selalu bertentangan dengan akal. Ini ya, itu apa? Kita beriman dengan semua yang Allah dan Rasulnya beritakan. Ya, terkait masalah gaib apalagi. Karena sifat orang beriman di dalam surat Al-Baqarah apa sifatnya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Gitu. Nah, maka di antara berita yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah berita tentang turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia. Kan gitu. Sebagaimana hadis yang dinukilkan penulis kitab di sini, beliau mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbuna yanzilu. Apa yanzilu? Turun, Pak. Pada setiap malam. Kemana turunnya Allah? Ila sama'id dunya, ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ketika malam tinggal sepertiga terakhir. Gitu ya. Jadi sepertiga malam terakhir. Kapan waktunya itu? Ya kita hitung saja. Waktu malam itu dari maghrib sampai subuh. Sekarang misalkan subuh jam berapa sekarang? 6 kurang seperempat ya. Subuh jam 4 Mbak ya. Udah kita bulatkan saja jam 4. Oh maghribnya ya 6 kurang seperempat ya. 6 kurang seperempat. Berarti dari maghrib 6 kurang seperempat itu kan waktu malam mulai ya. Sampai subuh jam 4. Berapa jam? Udah katakanlah jam 6 lah. 6 sampai jam 4 berapa berarti? 10 ya sih. 10. Nah berarti malam sekarang ini 10 jam. Berarti kalau kita ngitung sepertiga malam, terakhir ambil 3. Jam 4 kurang 3. Berarti jam 4, jam 3, jam 2, jam 1. Jam 1 tadi kan berarti 3 ada setengah jam bagi 3, 20 menit ya. Berarti jam 1 kurang 20. Setengah 1 ya. Kurang setengah 1 lewat 10 itu sepertiga malam terakhir. Gitu, itu cara kita membagi malam. Itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni. Gitu ya. Itulah malam yang Allah mengatakan Allah turun di situ. Kemudian Allah mengatakan fayaqul, di malam itu Allah mengatakan man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan untuknya. Berarti di antara waktu mustajabu doa, ya, waktu yang gampang dikabulkan doa adalah apa? Sepertiga malam terakhir tadi itu. Maka usahakan kita ada waktu di hari itu, walaupun kita nggak bangun sholat, tapi apa? Kita tetap ada waktu-waktu yang kita terbangun dan kita berdoa di situ. Syukur-syukur bisa sholat, syukur-syukur bisa baca Al-Quran di waktu itu. Itu di antara manfaat kita meyakini hadis seperti ini. Ya. Kemudian mengatakan kata Allah, wa man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang minta kepadaku akan aku berikan permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralahu. Dan siapa yang minta ampun kepadaku akan aku berikan untuknya pengampunan. Nah ini kata para ulama, ini adalah bantahan kepada sebagian orang yang mengatakan yang turun itu bukan Allah, tapi yang turun malaikat Allah. Sekarang kalau kemudian kita palingkan makna, Allah mengatakan Allah yang turun, kan gitu. Tapi orang mengatakan maksudnya bukan Allah yang turun, maksud turun itu malaikat Allah. Sekarang mungkin nggak Pak? Malaikat mengatakan berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan.
Mungkin nggak? Nggak mungkin itu. Masa malaikat menawarkan, silahkan kalian minta pada saya, minta ampun kepada saya? Nggak mungkin, mustahil itu. Kenapa Allah mengatakan, siapa yang minta kepadaku aku berikan, siapa berdoa kepadaku aku kabulkan, siapa minta ampunan kepadaku akan aku ampunkan. Itu tidak mungkin berkata seperti itu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Nah, sebagian orang mengatakan, Ustaz, itu yang hadis menjelaskan Allah turunkan dari Abu Hurairah, yang mereka banyak sekali kemudian merendahkan Abu Hurairah. Yang pertama, mereka keliru. Abu Hurairah, Masya Allah, beliau itu termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Makanya orang-orang di luar Islam, ketika mereka menghancurkan Islam, kok langsung Al-Qur'annya yang dihabisi, Al-Qur'an yang mereka serang gak akan mampu mereka. Hadis Nabi pun mereka gak berani. Cuman apa? Mereka main yang ketiga, yaitu mereka merendahkan sahabat, di antaranya Abu Hurairah. Kenapa? Karena banyak hadis itu ya diriwayatkan Abu Hurairah. Bahkan para ulama hadis mengumpulkan 5.000 lebih hadis itu datang dari riwayat Abu Hurairah. Maka orang-orang orientalis itu ya, mereka yang paling serang adalah Abu Hurairah. Apa kata mereka? Abu Hurairah kan orang masuk Islam belakangan. Tapi bagaimana mungkin dia lebih banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat-sahabat yang mutaqaddimin, yang awal-awal. Seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, tidak sebanyak meriwayatkan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Apa jawabannya? Ya iya. Karena memang fokusnya Abu Hurairah, beliau senantiasa membersamai Nabi. Ya, beliau milih tinggal di masjid untuk belajar dengan Nabi. Setiap hari terus ngambil dari Nabi, dan beliau menghafalkan hadis dari Nabi. Fokusnya beliau di ilmu. Makanya apa? Walaupun beliau keislamannya di akhir-akhir, tapi apa? Beliau lebih banyak mendapatkan ilmu. Ya kita sajalah. Mungkin dari sisi umur kita lebih tua kan gitu. Cuman apa? Kita banyak main, banyak urusan ini. Tapi ini ada anak muda ini, Masya Allah, dari dia umur SMP sudah ngapal Al-Quran. Selesai Al-Quran, dia hafal hadisnya, dia baca tafsirnya para ulama. Kemudian apa? Begitu 5 tahun berikutnya, Masya Allah, ini anak hafalannya banyak, ilmunya banyak, kita yang tua-tua, ilmunya pas-pasan. Ya kan? Kenapa? Fokusnya beda di situ. Nah, maka penulis kitab di sini, beliau membantah ini, bahwa hadis-hadis yang menjelaskan Allah turun itu bukan sekedar datang dari sahabat Abu Hurairah, tapi datang dari berbagai macam jalan. Ini kalau saya tambahkan segini nih, riwayatnya nih. Ini satu jalan, banyak sekali jalan itu. Kita baca satu-satu coba ya. Kita baca saja. Walihadal haditsu turukun ila Abi Hurairah. Dan hadis yang menjelaskan ini itu banyak sekali jalan yang sampai kepada Abu Hurairah. Beliau mengatakan, rawahu al-Auza'i an Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah. Ya, wa rawahu Yazid ibn Harun wa ghairuhu min al-a'immati an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah Abi Hurairah. Satu riwayat. Yang kedua, wa Malik, dan dari Imam Malik, dari Imam Az-Zuhri, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah. Jalan kedua. Yang ketiga, Imam Malik meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abu Hurairah. Jalan ketiga. Jalan keempat, dan dari Ubaidullah bin Umar, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Muqri, dan dari Abu Hurairah. Kelima, dari Abdul A'la ibn Abil Musawiri dan Bashir ibnu Salman, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah. Yang keenam, ya, dan diriwayatkan Nafi dari Jubair bin Mut'im, dari bapaknya, beda jalan. Kemudian Musa ibn Uqbah dari Ishaq ibn Yahya, dari Ubadah bin Somit. Beda ini. Ini tidak datang dari Abu Hurairah, dari Ubadah bin Somit. Sanad berikutnya, Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dari Jabir bin Abdillah. Tuh, dari Jabir. Kemudian Ubaidullah bin Ubir bin Abi Rafi dari Ali bin Abi Thalib. Tuh, Abu Thalib juga meriwayatkan. Abdullah ibn Mas'ud meriwayatkan. Abu Darda meriwayatkan. Jabir meriwayatkan. Ibnu Abbas meriwayatkan. Tuh. Jadi riwayat hadis
Yang menjelaskan Allah turun itu dari sekian banyak para sahabat. Artinya apa? Mustahil. Sekian para sahabat meriwayatkan hadis kemudian semuanya dusta, itu mustahil. Gitu Pak ya. Makanya para ulama ketika menjelaskan hadis mutawatir, itu hadis yang datang dari berbagai macam jalan. Ini kan Rasul bersabda nih. Kemudian pas Rasul bersabda ini yang mendengarkan banyak orang. Mungkin 40 orang. Lah setiap orang ini dari 40 ini mereka meriwayatkan kepada orang lain. Ini pun banyak yang nerima, ini yang kedua, ini banyak yang mendengarkan terus. Itu namanya hadis mutawatir, Pak. Yang secara akal mustahil mereka sepakat dalam kedustaan, nggak mungkin, Pak. Itu maksud penulis kita, Pak. Menjelaskan kepada kita bahwa hadis-hadis yang menjelaskan Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir itu bukan datang hanya satu sahabat Nabi, tapi sekian banyak para sahabat Nabi. Gitu ya. Yang itu tidak mungkin mereka sepakat di atas kedustaan. Mustahil itu. Apalagi sahabat ya, Masya Allah. Yang iman mereka adalah iman percontohan. Allah mengatakan, fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti iman kalian, wahai sahabat, niscaya mereka mendapatkan petunjuk. Coba, imannya para sahabat sebagai iman percontohan. Gak mungkin mereka berdusta. Apalagi jumlahnya banyak sekali. Kemudian kata penulis kitab, wa an ummil mu'minin Aisyah wa ummi Salamah kulluhum an Rasulillah annahu qala. Perhatikan. Dan dari Aisyah ummul mu'minin, istri Rasulullah, dan juga Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Istri Rasul juga. Semua riwayat ini datang dari Rasul. Rasul mengatakan, ini perhatikan ya. Aisyah meriwayatkan, Ummu Salamah meriwayatkan. Rasul mengatakan, yanzilullahu kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqulu, maka Allah berfirman, man yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa minta kepadaku, akan aku berikan. Wa man yad'uni fa'astajibalah. Siapa berdoa kepadaku, akan aku kabulkan doanya dia. Ini Pak ya, ini makanya kalau di waktu sepertiga malam itu usahakan tadi doa. Perbanyak doa. Apapun yang kita minta kepada Allah. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Dan siapa yang minta ampun kepadaku, akan aku berikan untuknya ampunan. Fabidzalika kanu yufaddiluna sholata akhiril lail ala awwalihi. Oleh karena itu mereka, para sahabat Nabi, istri-istri Nabi, lebih mengutamakan sholat di akhir malam daripada di awal malam. Ini kenapa para sahabat Nabi, istri Nabi, bahkan Rasul sendiri, beliau apa? Lebih mengedepankan sholat di akhir malam daripada sholat di awal malam. Maka kebiasaan Rasul gitu Pak. Rasul kalau habis sholat Isya, kalau tidak ada keperluan, beliau istirahat, tidur. Kemudian apa? Bangun di akhir malam. Beda kalau Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah kebiasaan beliau dari awal malam beliau belajar. Belajar sampai larut malam. Makanya apa? Rasul tahu ini, kalau Abu Hurairah model hidupnya seperti ini, banyak belajar di waktu malam, nanti bangun waktu sebelum subuh susah sholat malam. Makanya apa? Rasul berwasiat Hurairah, Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, ausini khalili bisalat. Kekasihku Rasulullah berwasiat kepadaku tentang 3. Apa di antaranya? Wa an utira qabla an anam. Agar aku mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Kenapa? Rasul tahu Abu Hurairah untuk bangun malam susah. Kenapa? Tidurnya larut malam. Ngapa? Ngobrol atau tidak? Beliau belajar ilmu, ngapal hadis Nabi SAW. Gitu ya. Lah ini ada. Makanya kalau kita melihat kehidupan para ulama seperti itu, mereka menghabiskan waktu malamnya untuk belajar. Ya, di sela-selanya sholat. Gitu ya. Masya Allah. Kata beliau, wa hadhihi turuqu kulluha mukharrajatun bi asanidiha fi kitabinal kabir al-ma'ruf bil intisar. Dan semua jalan riwayat ini semua telah dikeluarkan dalam musnad-musnad kita
dalam kitab kami yang dikenal dengan Al-Intisar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini Masya Allah. Kemudian kita lanjutkan Bapak sekalian. Wa fi riwayati Yazid ibn Harun, dan dalam riwayat Yazid bin Harun dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, dan Al-Auza'i dan dari Yahya ibn Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Rasulullah. Beliau bersabda. Kita langsung terjemahkan ya. Rasul mengatakan, "Idza madha nisful lail au thulutsahu." Apabila telah berlalu setengah malam. Jadi sudah pertengahan malam. Berarti kalau sekarang jam berapa? 5 jam, 6 tambah 5, 11 ya. Jam 11. Au thulutsahu, atau 2/3. 2/3-nya berarti berapa? 11 tambah 3. Jam 2. Ya, jam 2. Apa kata Rasul? Yanzilullahu ila sama'i dunya. Allah turun ke langit dunia. Di sini ada keterangan setengah malam, pertengahan malam. Ada mengatakan 2/3 malam. Apa kata Rasul? Allah turun ke langit dunia. Fayaqulu, dan Allah berfirman, hal min sa'ilin fayu'ta. Apakah ada orang yang meminta, kemudian dia diberikan permintaannya? Hal min da'in fayustajabalah. Apakah ada orang yang berdoa, kemudian akan dikabulkan doanya tadi? Hal min mustaghfirin fayughfaralah. Apakah ada orang yang minta ampun, niscaya akan diampunkan permintaan ampun tadi? Hatta yanfajir subhu. Itu terus terjadi sampai apa? Datang waktu subuh. Terus. Dari pertengahan malam atau 2/3 malam. Berarti lebih umum ya. Kalau setengah malam berarti berapa tadi? 5 jam sebelum subuh. Atau telah berlalu 2/3 berarti berapa? Tinggal 1/3 kan gitu ya. Nah, itu Allah turun ke langit dunia. Masya Allah. Dan itu terus Allah mengatakan, ada nggak orang berdoa kepadaku, minta kepadaku, sampai waktu subuh. Masya Allah. Kemudian, dan dalam riwayat Sa'id ibn Marjanah dari Abu Hurairah, ya, ada tambahan di akhirnya, yaitu tsumma yabsutu yadayhi, kemudian Allah menghamparkan kedua tangannya seraya mengatakan, man yuqridu ghaira adumin wala dhalum. Apakah ada orang yang dia memberikan utangan ya kepada selain orang yang ghaira adumin, kepada orang yang kekurangan atau orang terzalimi? Artinya apa? Ada nggak orang di waktu itu pas dia nggak punya apa, minta kepada Allah? Dia kekurangan rezeki, kekurangan kesehatan, Allah berikan. Atau ada orang terzalimi di malam itu dia berdoa, akan Allah beri pertolongan. Gitu maksudnya. Wa fi riwayat Abi Hazim, dan dalam riwayat Abu Hazim dari Abu Hurairah, Rasul mengatakan, innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi thulutsil lailil akhir. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Fayunadi, kemudian Allah menyeru, hal min sa'ilin fa'utiyah. Apakah ada orang yang meminta, niscaya aku akan berikan. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Apakah ada orang yang minta ampun, akan aku berikan ampunan. Fala yabqa syai'un fihi ruhu illa alima bihi. Dan tidak ada ya sesuatu pun yang padanya ada ruh, melainkan alima bihi, dia mengetahui dengannya. Ya, jadi apa? Semua makhluk itu dengar saat itu. Illa tsaqalani al-jin wal ins. Yang tidak dengar kecuali dua, manusia dan jin. Ketika Allah menyeru seperti itu, qala wa dzalika hina tasihud dikah wa tanhaqul hamir wa tanbuhul kila. Itu ketika apa? Ayam jago berkokok. Wa tanhaqul hamir, dan ketika keledai meringkik, dan ketika anjing menggonggong. Jadi itu apa? Itu didengar Bapak sekalian. Makhluk-makhluk itu mendengar, termasuk apa? Ayam, ya, keledai gitu. Jadi kan gitu, Rasul mengatakan bahwa kalau kita mendengar ayam berkokok,
fas'alu, maka mintalah kepada Allah keutamaan. Allahumma inni as'aluka ya Allah, berikan kepadaku keutamaan. Kenapa? Karena saat itu ayam itu sedang melihat malaikat. Allahumma inni as'aluka min fadlik gitu. Ya Allah, aku memohon kepadaku dari keutamaan. Tapi kalau kita mendengar ringkikan keledai, bagaimana? Kita berlindung kepada Allah dari keburukan. Kenapa? Keledai sedang melihat setan. Ya, makanya apa? Kita nggak boleh mencela kokokan ayam berkokok. Jangan itu. Berisik ya. Baru jam 3:30 berkokok. Dah, Masya Allah itu ya. Itu bangunin kita yang tidur itu. Kukuk gitu kan. Artinya apa? Wis pada tangi gitu ya. Dan sholat gitu. Masya Allah. Tapi kadang-kadang kita marah-marah itu. Berisik ya gitu ya. Masya Allah itu. Jadi mereka dengar. Makhluk yang punya roh mereka mendengar. Kecuali jin dan manusia. Masya Allah. Makanya bangun mereka. Si ayam jago bangun mereka kan. Bangunin itu. Bangunin jago cowok yang lain. Dan mereka juga bangunin manusia. Kita yang tidur lelap mendengarkan ayam berkokok itu. Segera bangun kita. Karena Allah lagi menyeru. Mana orang yang dia butuh kepadaku. Ada orang minta kepadaku. Aku berikan. Minta ampun kepadaku. Agar aku berikan apa? Ampunan. Masya Allah. Kemudian. Dan dalam riwayat Musa dari Uqbah bin Ishaq. Ya. Bin Yahya dari Ubadah bin Samit. Dengan ada tambahan. Wahiyallati akhbarona, itu yang dikhabarkan kepada kami dari Abu Ya'la Hamzah ibnu Abdul Aziz Al-Muhallabi, beliau mengatakan telah bercerita kepadaku Abdullah bin Muhammad Ar-Razi, beliau mengatakan telah bercerita kepada kami Abu Utsman Muhammad bin Utsman bin Abi Suwaid, beliau mengatakan telah bercerita kepada kami Abdurrahman yaitu Ibnu Mubarak, beliau mengatakan telah bercerita kepada kami Fudail bin Sulaiman dari Musa bin Uqbah bin Ishaq, dan dari Ishaq dari Yahya dari Ubadah bin Samit, Rasul bersabda, ini jalan yang lain, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya hatta yabqa thuluthul ailil akhir. Allah turun ke langit dunia setiap malam, ya, ketika apa? Tersisa seperti ke malam terakhir. Allah mengatakan, ala abdun min ibadi yad'uni fa astajibalah. Apakah ada seorang dari hambaku yang dia berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Wa alla dhalimu li nafsihi yad'uni fa aghfiralah. Apakah ada hambaku yang dia zalim terhadap diri sendiri? Apa maksud zalim diri sendiri? Dia melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban. Itu zalim, Pak. Jadi zalim itu kata para ulama ada 3. Yang pertama adalah apa? Kezaliman kepada Allah, yaitu syirik. Yang kedua adalah kezaliman kepada orang lain. Kita ngambil harta orang lain, naudzubillah, mukul orang lain, nyaci maki orang lain. Itu namanya apa? Zalim kepada orang lain. Dan yang ketiga, dzulmul nafsi, kezaliman kepada diri sendiri. Seperti itu apa? Kita bermaksiat. Hakikatnya kita mendolimi diri sendiri. Kenapa? Kita menyiapkan diri kita menjadi calon penghuni neraka gitu. Dolim itu. Semua kemaksiatan yang kita lakukan, ya, itu adalah Pak, dolim kepada diri sendiri. Kita meninggalkan sholat, dolim. Kita meninggalkan puasa Ramadan, dolim. Kepada siapa? Diri sendiri. Kita sudah wajib zakat, tidak mengeluarkan zakat, dolim kepada diri sendiri. Plus dolim kepada orang miskin. Kita sudah mampu umroh haji, nggak haji umroh. Kenapa? Dolim kepada diri sendiri. Gitu ya. Segala kemaksiatan itu adalah kezaliman. Ya, Allah mengatakan, apakah ada di malam ini seorang dolim kepada dirinya, dia berdoa kepadaku, niscaya aku ampunkan kepadanya. Wa alla muqattarun alaihi rizquhu fayad'uni fa'arzuquhu. Adakah orang yang di malam ini dia kekurangan rizki, kemudian dia berdoa kepadaku sehingga aku berikan untuknya rizki? Masya Allah. Itu waktu luar biasa yang kalau kita mungkin lagi kekurangan, kita sedang usahanya merosot, bangunlah di waktu itu.
minta kepada Allah agar apa? Kita diberi kemudahan rezeki. Wa alam matlumun yadhkuruni fa ansurah. Apakah ada orang yang di malam itu dia terdolimi, kemudian zikir kepadaku sehingga aku akan menolongnya? Insyaallah. Orang yang kekurangan rezeki, orang yang berbuat dolim kepada dirinya, orang yang terdolimi, bangunlah dia hari itu, minta kepada Allah, niscaya Allah akan berikan pertolongan. Ala anin yad'uni fa akufahu. Apakah ada orang yang mereka kekurangan, dia miskin, ya, berdoa kepadaku, niscaya aku akan berikan kepadanya kecukupan? Qala, boleh mengatakan, fayakunu kadzalika ila ayatul al-subhu wa ya'lu ala kursihi. Dan itu terus terjadi sampai terbitnya waktu subuh. Wa ya'lu ala kursihi, dan sampai Allah kemudian naik ke atas kursinya. Masya Allah sekalian, ini semua adalah riwayat-riwayat yang menjelaskan kepada kita tentang apa? Penetapan sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bahwa faedah Bapak sekalian, ya, bahwa keyakinan seperti ini, ya, keyakinan seperti ini akan apa? Akan membangkitkan semangat orang untuk apa? Untuk beribadah. Itulah. Jadi di antara manfaat kita mempelajari akidah adalah apa? Akan membangkitkan semangat orang untuk beribadah. Coba kita kalau nggak yakin seperti ini, waktu sepertiga malam, mau siang, nggak ada perbedaannya. Ya, padahal apa? Di antara kebiasaan orang soleh adalah apa? Mereka menghabiskan waktu malam mereka dengan ibadah. Maka di antara potret kehidupan para ulama kita zaman dahulu, jadi kalau datang waktu malam mereka gembira. Perhatikan, waktu maghrib tiba gembira mereka. Kenapa gembiranya? Mereka bakal berduaan dengan Allah. Di situ ya bermunajat, berdoa, mengeluhkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Di malam hari. Kenapa? Di malam hari orang nggak ada sibuk, semua tidur semua. Sehingga apa? Dia leluasa, lagi doa, nggak ditanya anaknya, Pak jajan, nggak ada anak gitu. Ya istrinya, Pak ini habisnya tidur semua malam waktu itu. Makanya apa? Para ulama mereka gembira. Ya, bukan kayak kita gembira kenapa? Nonton Indonesia sama mana itu Iraknya gitu ya. Tapi apa? Ini karena untuk sholat, insyaallah ya, untuk bermunajat kepada Allah, berkholwat, berdoa dengan Allah. Itulah di antara manfaat apa kita mempelajari akidah seperti ini. Masya Allah. Ini belum lagi kita mempelajari nanti sifat-sifat yang lainnya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang semakin menguatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.